Ketua kelasnya siapkan dulu. Siapa ketua kelasnya? Yang siang nih. Siap gerak. Berdoa mulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Kita absen dulu ya. Alia. Bunga Marta. Dari keterangan. Eka. Fatmawati. Itisya. Cecilia. Kaila. Mahira. Mawar. Nawa. Salsa. Sisa. Sofia. Syahara. Suci. Tasya. Yaubi. Dari kami semua ya. Ada yang belum ngumpul LKPD enggak? Enggak. Enggak ada. Yakin enggak ada? Enggak ada, udah lama. Bagus, sudah lama. Ya, ini bagikan dulu. Nawa. Tasya. Eka Suryani. Salsa. Fatmawati. Mawar. Alia Putri. Syahara. Sofia. Siska. Suci. Yaubi. Ada yang belum? Kapan kamu kumpul? Kemarin gue sama orang ini, Bu. Yang sama orang Salsa, Mawar, Alia. Enggak ada yang kira ya. Ada Maira yang bagus. Dia belum kumpul kok. Nanti lihat cari link-nya Mahira ya. Enggak nampak ya? Kok bisa ya? Oke, hari ini kita akan membahas yang LKPD ini nomor 1 sampai nomor 9. Nomor 9. Tapi karena kita waktunya nggak terlalu banyak, jadi yang kita bahas itu hanya dari nomor 5, 6, dan nomor 7. Saya sekarang ini buka yang nomor 1 dulu. Yang nomor 1. Ya, yang kita bahas. Jadi yang nggak kita bahas kita singgung dulu dikit gitu. Nomor 1 ada yang pengen kurang dari 10? Udah? Kurang dari 10. Biasa mengalah. Kurang dari 10. Ada? Kayaknya nggak ada ya. Di kelas ini tinggi-tinggi nilainya. Iya, pintar-pintar kelas ini. Yang nomor 2.
yang mau bacain? Tasya, Bu Tasya. Oke, Tasya. Dengar ya, yang poinnya di bawah. Hah? Yang poinnya 10 ya, Bu. Tasya sama Nalu sama, Bu. Kan sekelompok. Iya, Bu. Ada enggak, Bu? Bu berapa? Yang ini Siapa berapa? Bu siapa? Jangan Berapa? yang bisa malah 95 Tasya 92. Berapa? Nggak bisa gitu. Oke, coba yang nomor 2 dengarkan yang dibaca sama Tasya ya. Iya lah, aku diam aja. Yang nomor 2 ya, yang poinnya di bawah dari 10 didengarkan yang punya Tasya. Oke, yuk. Buat tulisan ciri-ciri bakteri. 1. Organisme multiselular. 2. Prokariot atau tidak memiliki membran inti sel. 3. Umumnya tidak memiliki klorofil. 4. Memiliki ukuran tubuh yang bervariasi antara 0,12 sampai 500 mikron. Umumnya memiliki ukuran rata-rata sampai dengan 5 mikron. 5. Memiliki bentuk tubuh yang beraneka ragam. 6. Hidup bebas atau parasit. 7. Berukuran kecil. 8. Hanya dapat dilihat melalui mikroskop. 9. Hidup berkoloni atau secara soliter. 10. Bersifat kosmopolit atau berhabitat luas. 11. Memiliki dinding sel. 12. Beberapa jenis mikroorganisme ini bisa membentuk endospora pada kondisi lingkungan yang kurang menentu. Udah? Temannya yang kurang dari 10 udah dicatat? Udah? Oke, coba yang nomor 3 ada yang salah, ada yang kurang dari 5. Ada. Yang nomor 4 10. Oke. Yang nomor 5 siapa mau menjawab? Kenal aja. Keterangan bagian-bagian dan fungsinya. A. Kapsul sebagai lapisan pelindung menjaga sel dari kekeringan, membantu melepaskan diri pada substrat dan menunjukkan virulensi suatu bakteri. B. Virulensi enggak? Ya, virulensi. Yuk, lanjut. Fragel sebagai ribosom efektif dalam menerjemahkan RNA yang akan berubah menjadi protein. D. Kromosom untuk mengganti sel lama yang rusak dengan yang baru. E. Plasmid untuk pertahanan dari kondisi tidak memungkinkan berperan dalam proses konstruksi dalam rangka transfer DNA antar sel, memberikan resistensi ketahanan terhadap antibiotik tertentu. F. Membran sel transport molekul dan tempat pertukaran zat. G. Virus penghubung saat bakteri melakukan kondisi. Konjugasi enggak? Konjugasi yang pengenalan. Konjugasi. Yang bagian C itu pilus boleh, pilih boleh ya. Oke, sekarang coba kamu perhatikan buku halaman 105. Halaman 105. Udah? Nah, di sana kan ada struktur bakteri yang bagian dinding sel. Ada ya? Oke, berdasarkan struktur dan komposisinya, bakteri itu dibagi atas menjadi bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Ada ya? Ada. Oke, sebelum itu, komponen utama penyusun dinding sel apa? Coba baca bukunya. Peptidoglikan. Peptidoglikan. Kamu berdua sama ini. Buku kamu mana karena? Yang nggak ada buku join lah sama temannya yuk. Kamu ada?
Udah ada semua. Ini hadap depan dong, masa di belakangnya? Sebelah sini, sebelah situ. Yuk. Sudah? Ini juga nih. Ada sini, ada sini. Sebelah sini. Ada ibu nari. Sudah? Sudah ya? Coba diperhatikan bukunya. Komponen utama penyusun dinding sel apa? Peptidoglikan. 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 Nah, bakterinya kan dibagi dua nih, menjadi bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Yang menjadi penciri utama untuk bakteri gram positif apa? Dinding selnya? Membran Peptidoglikan. Ikan yang tebal. dan kandungan lemak yang rendah. Oke, kandungan lemaknya? Rendah. Kandungan lemaknya rendah. Kemudian apa lagi? Yang diwarnai dengan gelap. Kalau diberikan pewarnaan gram, warnanya menjadi ungu. Oke, kalau dilihat dari peranannya dalam kehidupan sehari-hari, bakteri gram positif itu cenderung menguntungkan atau merugikan? Menguntungkan. Menguntungkan ya. Sementara kalau dilihat dari bakteri gram negatif, apa dia yang menjadi penciri utamanya? Peptidoglikan tipis, kemudian lemaknya tinggi. Kalau dikasih warna jadi warna merah. Ya, kalau diberikan pewarnaan gram, merah. Oke, kalau peranannya, dia menguntungkan atau merugikan? Merugikan. Oke. Yang ini difoto dulu. Yang ini difoto dulu. Satu aja ya. Cepat. Ya. Sudah? Sudah. Oke, lanjut. Perhatikan lagi LKPD-nya. Nomor 6 siapa menjawab? Oke, Nala. Bagaimana cara hidup bakteri memperoleh makanan dari sumber energi dari lingkungan? Dan sumber energi dari lingkungan. Bakteri fotosintesis menggunakan energi matahari untuk membuat makanan mereka. Dengan adanya sinar matahari, karbon dioksida dan air diubah menjadi glukosa dan oksigen. Glukosa ini kemudian berubah menjadi energi yang dapat digunakan. Glukosa adalah seperti makanan dari bakteri. Bakteri ini juga menggunakan sumber organik mereka untuk memecah dan mendapatkan energi mereka. Karbon dan nutrisi yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup. Udah? Coba yang bertiga, perwakilan satu orang. Baca nomor 6. Siapa namanya? Salsa. Ya. Bagaimana cara hidup bakteri memperoleh makanan dan sumber energi dari lingkungan? Bakteri menggunakan energi matahari untuk membuat makanan mereka sendiri dengan adanya sinar matahari. Karbon dioksida dan air dibuang menjadi glukosa dan oksigen. Glukosa ini kemudian berubah menjadi energi yang dapat digunakan. Glukosa adalah seperti makanan bagi Dengar nggak? bakteri. Dengar nggak artinya bilang namanya? Tidak simak ya Bu. Iya. Nanti kalau beda, kamu boleh nggak paham. Oke? Baik, lanjut. Melakukan fotosintesis dalam menggunakan sinar matahari, hasil berupa glukosa, energi bakteri.
Cara penguraian bakteri menghasilkan limbah-limbah organik menjadi lebih kecil, bergabung dalam simbiosis. Bakteri mendapatkan energi dengan bersimbiosis. Sudah? Sudah. Ada yang beda lagi? Sama, Bu. Sama? Oke, coba perhatikan ke depan. Kamu buka buku halaman berapa itu yang cara hidup bakteri? Cara hidup bakteri. Halaman 110 dan halaman 111. Yang cara hidup bakteri. Sudah dapat ya? Sudah. Oke. Cara hidup bakteri itu bisa dengan 3 cara. Berdasarkan kebutuhannya akan oksigen, kemudian akan karbon, kemudian akan sumber energi. Nah, berdasarkan kebutuhannya akan karbon, akan oksigen. Nah, akan oksigen. Dia kan dibagi 3 nih. Apa itu yang pertama? Bakteri aerob. Yang kedua? Anaerob obligat. Kemudian yang ketiga? Fakultatif. Siapa yang bisa menjelaskan bakteri yang aerob? Ya. Bakteri aerob itu adalah bakteri yang membutuhkan oksigen untuk kehidupannya. Contohnya itu Pseudomonas, Aeruginosa, dan Bacillus subtilis. Oke, untuk yang anaerob obligat. Oke, Siska nanti yang fakultatif ya. Ya, coba. Bakteri anaerob obligat adalah bakteri yang tidak dapat hidup jika ada oksigen karena oksigen bersifat racun bagi selnya. Contoh Clostridium botulinum, Clostridium tetani, dan Clostridium perfringens. Oke, kalau yang dia anaerob obligat berarti dia tidak dapat hidup jika ada oksigen. Oke, yang ketiga yaitu anaerob fakultatif. Ya. Bakteri anaerob fakultatif adalah bakteri yang dapat hidup pada kondisi aerob maupun anaerob. Contoh Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Salmonella typhi, dan Shigella dysentery. Oke, intinya anaerob fakultatif itu berarti dia dapat hidup pada kondisi anaerob maupun aerob. Ya, dengan ada atau tidak adanya oksigen dia bisa hidup ya. Oke, selanjutnya yaitu berdasarkan kebutuhannya akan karbon. Dibagi atas 2 yaitu siapa yang Dijelasin apa coba itu lah. Apa? Ya. Yang bakteri autotrof coba. Kasih yang bawah ya, Bu. Adalah bakteri yang menggunakan CO2, karbon organik, sebagai sumber karbonnya. Bakteri ini juga dikatakan mampu membuat makanannya sendiri karena dapat menyusun senyawa organik dari CO2 yang diperolehnya. Sudah? Bentar. Oke, yang autotrof itu kan dia menggunakan CO2 sebagai sumber karbonnya ya, sebagai sumber makanannya, atau disebut juga dengan tadi dia adalah bakteri yang mampu menghasilkan makanan sendiri karena dia hanya menggunakan CO2 ya kan? Oke, kemudian yang heterotrof itu kan dibagi atas 2 tuh. Yaitu saprofit
sisa organisme hidup, ya kan? Contohnya itu apa contohnya? Daun yang mati, terus batang kayu. Kalau dia parasit, ini coba. Bakteri yang memperoleh senyawa karbon dari organisme yang masih hidup. Dari organisme yang masih hidup. Contohnya itu apa aja? Organisme hidup itu contohnya apa aja? Manusia, hewan, Oke. tumbuhan. Yang ketiga kan ada dia kebutuhannya akan sumber energi. Dia dibagi dua juga. Apa itu? Kemotrof. Yang fototrof. Ini Adalah bakteri yang mendapatkan energi dari cahaya. dari cahaya, iya. Nampak ya? Kalau dia foto artinya cahaya. Berarti fototrof dia mendapatkan energi dari cahaya. Kalau yang kemotrof, apa Tasya? Bakteri kemotrof adalah bakteri yang mendapatkan energi dari oksidasi senyawa kimia baik senyawa organik maupun senyawa anorganik seperti glukosa, pati, nitrat, sulfat ataupun senyawa kimia lain. Ya, oksidasi senyawa kimia. Ingat aja kalau dia kemo berarti artinya senyawa kimia. Kayak ini di foto dulu yang ini. Foto dulu. Apa Nala? Cuma nulis dua rajin kali, padahal di rumah. Nanti aja. Buat kita nggak banyak. Udah? Udah? Oke, udah ya. Kemudian yang nomor 7. Nomor 7 ini 3 orang. Tasya, Bu. Tasnya 1. Ibu. Iya, oke Tasya perwakilan ya. Bukannya Tasya tadi udah? Dia tadi Tasya. Oke, Mahira, Salsa, Jawab. Udah, Mahira, udah ya. Mahira, Salsa tadi udah. Coba yang lain. Ini udah. Ini udah belum kan? Siapa namanya? Alia. Belum. Jawab soal kan belum ya? Satu lagi tadi siapa? Belum ya? Siska, Mahira, sama Alia. Mawar nilainya tinggi apa ya? Mawar nilainya tinggi. Bu, atau lagi yang kesimpulan. Oke. Oke, dia kan ada 3 tuh, pengolahan biner, transformasi, dan konjugasi. Pengolahan biner, Siska yang transformasi, Mahira yang konjugasi ya. Oke, yang pengolahan biner dulu. Ya. Pembelahan biner, mekanisme pembelahan dari 1 menjadi 2 sel dan seterusnya. Pembelahan yang tidak melibatkan terhadap pembelahan sel secara langsung. Udah itu aja. Udah. Ada yang lain yang lebih panjang dari itu? Yang pengolahan biner. Nah, coba itu Nala. Sel itu keadaan materi genetiknya berkulit sel membentukkan sekat dinding sel sehingga terdiri dari 2 sel. Setiap sel dapat terus membelah menjadi 2. Oke, itu singkat tapi itu ya intinya semua ya. Yang pertama tadi apa? Adanya Sel induk. sel induk.
penggandaan apa? Materi genetik. Ya, penggandaan materi genetik atau replikasi DNA. Di sini ya terjadi ya penggandaan materi genetik atau replikasi DNA. Kemudian setelah itu terbentuklah sekat titik sel. ya, terbentuknya sekat Dinding sel. terbentuknya sekat dinding sel. Yang mana itu sekat dinding sel? Yang ini ya. Untuk yang memisahkan nantinya. Oke, terakhir terbentuklah dia Menjadi dua sel. ya, dia memisah dan membentuk dua Sel. Oke, coba perhatikan. Ini kan pertama sekali ada sel induk nih yang siap untuk membelah. Kemudian terjadilah dia penggandaan materi genetik atau replikasi DNA. Nah, replikasi DNA ini yang direplikasi itu adalah materi genetik oleh sel induk. Materi genetik sel induk sehingga nantinya dia akan menghasilkan dua sel yang memiliki materi genetik yang sama. Itu banyak. Jadi kan dia direplikasi nih. Yang direplikasi itu adalah materi genetik si induk. Dia kan gak ada bercampur dengan yang lain kan? Hanya materi genetik si induk direplikasi. Kemudian terbentuklah dia dua sel yang memiliki materi genetik yang sama. Oke, paham ya? Paham nggak ini kira-kira? Paham? Kalau masuk ujian bisa ya? Ujian. Minggu depan kan kita mau bukan nih? Ulangan harian. Udah tahu? Dari bakteri dan virus. Nah, ini salah satunya nanti masukin. Salah ya? Apa? Yang bagian mana yang kurang? Itu cuma penggandaan kan, Bu? Penggandaan atau replikasi nih. Nah, kan tadi kan ada satu sel induk nih yang sudah siap untuk membelah. Kemudian pada tahapan kedua, dia terjadi penggandaan materi genetik atau replikasi. Itu tadi yang Ibu bilang. Pada tahapan replikasi ini, yang direplikasi adalah DNA dari si inang. Ini kan agak memanjang nih. Ini adalah tahapan dia mereplikasi atau mengcopy. Jadi ini udah tahapan mengcopy sehingga dia agak memanjang. Kemudian nanti dia akan terbentuk sekat seperti ini. Pada tahapan terbentuk sekat ini, dia udah ada dua materi genetiknya, udah terbentuk dua materi genetik, tetapi dalam masih satu sel, dalam satu kesatuan masih mereka belum memisah gitu, masih membentuk sekat pemisah. Lalu pada tahapan berikutnya dia memisah karena dinding selnya ini sudah menebal, sudah bisa dia memisah. Jadi dia terpisah, terbentuklah dua sel bakteri yang memiliki materi genetik yang sama. Oke, paham ya? Paham ya? Oke. Yang kedua tadi siapa? Transformasi. Yang transformasi siapa itu? Siska ya? Reproduksi seksual dengan cara memindahkan DNA dari satu bakteri ke bakteri lainnya secara langsung tanpa penghubung DNA tersebut didapati dari bakteri yang mengalami krisis sehingga protein DNA yang mengandung alel-lepas. Apa namanya? Alel. Ya, alel-lepas, Bu. Alelnya lepas. Oke. Yang pertama itu tadi DNA-nya tadi terbentuk dari apa? DNA-nya itu berasal dari mana? Satu bakteri yang sudah ya, bakteri yang sudah mati. Bakteri yang sudah mati sehingga materi genetiknya mengalami apa? Sehingga Kan?
Yang ini, bakterinya kan mati nih. Sehingga materi genetiknya itu Licin. Lisis. Licin pula. lisis. Oke. Jaga materinya dia licin. Oke. Setelah itu tadi apa tahapannya, Siska? Tahapannya Konjugasi, Bu. transformasinya DNA. DNA yang bebas itu gimana? Iya, masuk ke dalam sel bakteri itu kan? Iya, Bu. Ya, inilah dia masuk ke dalam melalui membran sel. Udah? Sampai sini masih nyambung ya? Sampai sini ya? Masih, Bu, masih. Oke. Selanjutnya itu yang terakhir apa? Susunan materi genetik. Iya, terbentuklah dia susunan materi genetik Baru. Dia kan bergabung nih. Setelah dia masuk melalui membran sel, yang ini. Kemudian bersatulah dia dengan DNA yang ada di dalam bakteri tadi, ya kan? Kemudian terbentuklah dia satu susunan materi genetik yang baru dengan rekombinan dari DNA yang ada pada bakteri yang mati tadi, ya kan? Atau DNA bebas tadi gitu. Paham nggak? Paham ya? Kemudian yang terakhir yaitu konjugasi. Siapa tadi yang konjugasi? Ya, Bu. Alia loh. Mahira nggak? Mahira loh. Kalau dia lagi 10 aja dia pulang. Unit reproduksi konjugasi. Yaitu proses konjugasi diawali dari pembentukan bekas kertas yang bergerak dari sebuah individu. Sel yang berdekatan saling membentuk tonjolan. Ujung kedua tonjolan yang bersentuhan saling melebur membentuk saluran konjugasi. Terjadi aliran protoplasma dari satu sel ke sel yang lain. Udah? Ada yang lain? Yang beda? Coba pengenalan dong. Konjugasi perpindahan materi genetik dari satu bakteri ke bakteri lain. Plasmid, sel bakteri kedua. Antara dua sel salinan dipindahkan. Salinan plasmid dipindahkan. Oke, coba perhatikan gambar ini. Ada juga gambarnya di buku ya. Halaman berapa itu? Ya, ada yang gitu. Ada? Udah? Udah dibuka bukunya? Halaman berapa? Halaman 114. Nah, yang bagian yang konjugasi. Konjugasi ini melibatkan dua bakteri, ya kan? Melibatkan dua bakteri. Yang pertama berperan sebagai dokter, donor. Yang kedua berperan sebagai penerima atau resipien. Nah, bakteri donor dan bakteri resipien ini akan melekat dengan perantaraan dari pilih apa tadi kamu bikin? Dengan perantaraan dari pilih seks namanya ya. Perantaraan dari apa? Pilih seks. Nah, dengan perantaraan dari pilih seks ini, kemudian dia melekat, lalu terbentuklah dia jembatan apa tadi? Jembatan Ancol kata salah satu. Jembatan Ancol. Besar kali itu jadi perantaraan sosialnya. Nah, jembatan apa tadi? Ada tadi dibilang jembatan. Kan? Terus apa? Jembatan Jembatan
jembatan konjugasi, di mana jembatan konjugasi ini nantinya akan menjadi perantara atau tempat aliran dari sitoplasma. Ya, tempat aliran dari sitoplasma di mana plasmid yang sudah di copy tadi akan disalurkan dari sini. Dari jembatan konjugasi. Ya, dari jembatan konjugasi ini. Oke, setelah terbentuk jembatan konjugasi, kemudian ditransfer salinan plasmidnya. Yang terakhir yaitu Terjadi aliran protoplasma dari dan tadi terjadi aliran protoplasma yang dari sini. Kemudian yang terakhir Salinan plasmid dipindahkan. salinan plasmid itu dipindahkan, itu di sini. Salinan plasmid dipindahkan. Jadinya sel kesel lainnya. Iya. Salinan plasmid dipindahkan dari donor ke resipien. Itu yang di sini nih. Yang di sini. Yang terakhir, tadi kan mereka menempel nih. Kemudian yang terakhir terjadilah pemisahan. Iya, setelah selesai dia transfer plasmidnya, kemudian yang terakhir dia memisah karena kedua bakteri tersebut sudah sama-sama memiliki plasmid. Sampai bilang plasmid. Ya, sorry. Plasmid. Tadi kan kita bicara plasmid kan, nggak ada plasma. Itu Kak, perbedaannya jadi 2000. Oke, paham nggak? Ada yang belum paham dari ketiga reproduksi pada bakteri ini? itu Bagian konjugasinya kurang, Bu. Iya, bagian konjugasinya kurang, Bu. Kepala berbalik-balik ya? Mereka kiri. Oke, coba ya, di-refresh lagi ya. Oke, pertama kan ada bakteri donor dan bakteri resipien itu artinya penerima. Nah, yang resipien ini nanti yang akan menerima salinan plasmid dari si donor. Sampai situ paham? Paham ya? Oke, masuk ke tahapan yang kedua. Nah, bakteri itu kan punya namanya piliseks. Nah, piliseksnya itu nanti menyatu kemudian membentuk jembatan konjugasi. Nah, dari jembatan konjugasi inilah nanti terjadi aliran apa tadi? Aliran apa? Iya, donor ke resipien. Aliran apa tadi? Ada tadi. Aliran protoplasma. Yang ini, aliran protoplasma. Sehingga salinan dari si plasmid ini didonorkan ke bakteri resipien yang penerima tadi. Udah? Nah, masuk. Oke. Setelah dia ditransfer ke sini, setelah dia dimasukkan plasmidnya ke dalam bakteri si resipien tadi kan udah sama-sama memiliki nih, tapi mereka masih menyatu kan, masih menempel. Nah, tahapan yang terakhir itu mereka memisah seperti ini, karena mereka itu sudah sama-sama memiliki plasmid. Kan tadi udah didonorkan nih, salinannya itu kan udah didonorkan ke si bakteri resipien yang ini. Berarti mereka sudah sama-sama memiliki kan? Sama-sama memiliki plasmid. Nah, yang terakhirnya itu mereka memisah. Begitu selanjutnya. Untuk yang ini nanti ada lagi, dia lagi nanti yang menjadi donor. Kemudian ada lagi bakteri yang resipien, dia mendonorkan plasmid, kayak gitu. Terus menerus gitu. Paham nggak? Sudah paham? Oke, dari ketiga reproduksi bakteri ini udah paham belum? yang itu Bu, yang kedua Bu, transformasi. Ini Siapa? yang transformasi ya. Tadi kan ada bakteri yang sudah mati, kemudian materi genetiknya mengalami lisis. Nah, materi genetiknya mengalami lisis sehingga DNA-nya itu menjadi bebas. DNA-nya itu menjadi bebas, kemudian ada satu sel bakteri. Yang ini. Kemudian DNA bebas tadi akan memasuki satu sel ini, akan memasuki
satu sel ini. Dia masuk melalui membran sel. Membran sel namanya. Melalui membran sel. Nah, setelah dia masuk, terakhir dia jadi bergabung, ya kan? Bergabung kan? Nah, bergabung. Kemudian terbentuklah satu susunan materi genetik yang baru. Ya, ngerti? Ya, jadi foto dulu ya. Oke, karena waktu kita sudah habis, jadi ibu mau mengingatkan kalau minggu depan itu kita akan mengadakan ulangan harian dari materi virus dan materi bakteri. Baca ya. Oke, Bu. Apa yang dibaca coba? Materi sama bakteri. Untuk isi-isinya nanti ibu kirim di grup. Kalian baca semua, persiapkan dirinya dengan baik. Harapannya kalian bisa dapat nilai 100 ya. Coba ya. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini. Selamat sore. Ih.